apa-apa. 20 menit. Baik, dokter. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Prof. Yudi, kepada para guru-guru saya di Surabaya. Mohon maaf nih, muridnya masih harus mencangkul di Purwokerto, jadi nggak bisa oh, hadir. Terima kasih sekali kepada eh, Calventis yang juga sudah dan Boston yang sudah mempercayai saya dan terutama para panitia di Surabaya. Saya akan sedikit share kasus. Saya mohon asupan dari para guru dan para senior. Ini adalah pasien dengan Leishman PCI dengan high bleeding risk patients, ya. Di mana ini laki-laki 57 tahun, mantan perokok berat, kemudian nyeri dada pada aktivitas ringan, ya. Kemudian pada waktu datang ke rumah sakit dengan ECG yang normal, EF-nya normal, laboratorium normal, tapi memang beliau ada komorbid yaitu osteoartritis dan sering harus memakai NSAID dan pernah terjadi gastric bleeding akibat NSAID ini. Dari rumah sakit lain itu dirujuk dengan triple vessel disease, tapi yang di RCA kurang lebih sekitar hanya 60-70%, yang di sistem kiri akan saya perlihatkan. Ini adalah ECG pada waktu beliau masuk kurang lebih 1 bulan yang lalu, ya, 1 bulan yang lalu. Ini dari AP kranial kita dapatkan diffuse disease, ya, di LAD dari ostel sampai distal, dan Leishman distal jelas ada lesi. Saya memakai femoral access pada saat itu. Kemudian Leishman distal circumflex juga sama, diffuse, jadi proximal dan distal juga. Ini dari posisi spider, dok. So, apa yang harus saya kerjakan? Ini sih pada waktu itu eh, rencana saya adalah karena beliau tidak mau CABG, maka kita lanjutkan PCI. Saya berikan loading DAPT, yaitu aspirin dan Plavix. Kemudian, alhamdulillah pasien ini umum, jadi kita bisa memakai iFus. Kemudian kita memakai DES generasi kedua, dan kita usahakan strategi PCI yang sesimpel mungkin, walaupun sepertinya sulit. Kemudian kita berikan PPI, dan kemudian mungkin di APT saya rencanakan kurang lebih sekitar minimal 3 bulan. Pertama yang saya lakukan adalah memvisualisasi left main, LAD, dan left circumflex. Kita lakukan iFus. Ini iFus pertama di mid LAD, dok, di sini. Ini saya percepat aja, bahwa intinya ada fibrotic plaque. Ini daerah yang cukup normal di mid, relatif tidak terlalu berat. Tapi kita mulai masuk nanti akan ketemu dengan septal di sini. Nah, ini septalnya udah keluar. Nah, setelah septal, di atas septal ini ada fibrocalcified plaque, jelas. Kemudian dia nanti ketemu dengan diagonal dan septal lagi. Dan ini di proximal, fibrocalcified plaque. Kalsifikasinya yang tadi cukup berat. Di osteal ini lumayan, hampir ya 270, ya, tapi tidak penuh banget. Kemudian ini nah ini sudah masuk ke left main, distal left main juga ada calcified, fibrocalcified plaque, dan ini left main. Left mainnya panjang, dok. Jadi ya di distal left main diameternya 2,61 mm, jelas ini signifikan, dia diffuse dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau dari iFus calcium score memang ini ada yang 270, tetapi dia tidak persis menyambung. Jadi menurut saya sih kita coba dengan tidak dengan rotablator, tapi nanti akan saya lakukan dengan cutting balon terlebih dahulu. Ini saya lakukan iFus lebih distal sebenarnya hanya untuk melihat sizing dari distal LAD, sizingnya kurang lebih sekitar 2/4 untuk stand kalau misalnya kita mau melakukan pemasangan stand di distal. Kemudian saya lakukan iFus di left circumflex, relatif lesinya tidak berat, tidak sekalsifikasi seperti di LAD. Dilakukan preparation di LAD,
saya memakai Wolverine 3015, 6 ATM di proximal sampai mid, kemudian di left main, distal, dan Austral LAD sampai dengan 14 ATM, 15 sampai 20 second. Kemudian untuk yang distal, saya memakai score flag LAD 2015, tapi pressure atau tekanannya tidak terlalu tinggi, karena saya khawatir nanti kalau ada dissections akan lebih repot. Kemudian saya lakukan standing di LAD, standing yang bawah sesuai dengan IFUS tadi, 2/4, 28, 15 ATM 20 second. Kemudian stand yang kedua, 3038. Wire di LCX ini saya pindah ke diagonal dop, kemudian untuk proteksi ke diagonal, kemudian kita kembangkan. Setelah itu saya mengukur stand di left min sampai mid LAD tadi ya. Nah, pada saat mengukur ini refleks mungkin saya kepikir ya coba deh saya inflate sekalian, kemudian saya balon di sini. Dan setelah itu pasien nyeri dada. Apa yang terjadi? Ternyata flow di LCX melambat dan saya tadi lupa bahwa wire-nya sudah saya pindah di diagonal gitu. Akhirnya kita harus melakukan wire di LCX. Ini masih dengan rantur hypercode, ternyata susah. Bahkan flow-nya jadi hilang. Alhamdulillah, keberuntungan mungkin dengan Fielder XT kita dapat, ya. Kemudian kita lakukan balloning di Austral LCX, kemudian kita lakukan PCI di LCX. Kita balon dulu, kemudian kita put stand agak panjang 2/432 di distal, seperti ukuran tadi lewat IFUS. Kemudian kita atasnya kita baloni dengan score flag. Dan setelah itu saya kembali ke left main ke LAD. Saya put stand di left main sampai proximal LAD dok 4032 dengan hasil yang cukup baik. Dari hasil ini aja tanpa IFUS saya yakin bahwa stand saya cukup oke. Kenapa? Karena kalau ajaran guru-guru saya salah satunya adalah kalau kelihatan gemuk berarti event tanpa IFUS sepertinya baik. Nanti kita buktikan dengan IFUS. Kita lihat di sini bahwa stand di left main ini malah lebih gede sedikit daripada proximal left main-nya. Kemudian saya post deal dengan NC 4015 dokter di proximal LAD dan NC untuk pot di left main 508 sampai dengan 16 ATM. Dan ini adalah pasca pot, kita lihat bahwa memang lesi di Austral LCX. Kemudian kita lakukan IFUS dulu untuk memastikan bahwa stand kita yang di LAD left main itu cukup baik. Dan hasilnya cukup bagus, stand well deploy dan cukup baik. Kemudian saya melakukan rewiring ke circumflex. Ya, kita berusaha distal mungkin. Saya memilih untuk melakukan T-stenting, dokter, karena saya kepingin, saya berusaha untuk meminimalkan overlap stand, layer dari stand. Kemudian di open strat terlebih dahulu 2015, dan placement stand dengan 3020 dengan T-stand teknik, sementara balon 4015 saya tempatkan di LAD. Ini stand saya usahakan persis di titik stand ini ada di dalam left main sedikit saja, supaya tidak terlalu banyak, kita berusaha supaya betul-betul T-stand. Karena menurut saya sudutnya masih 90 derajat dari sini. Inflate, kemudian kita pull back stand di circumflex, dan inflate di LAD 4018, kemudian kita kissing balon masing-masing 12 ATM. Ini posisi untuk pot terakhir,
ya kita harus berusaha betul-betul jangan terlalu ke distal. Jadi kita dengan stand boost kita usahakan sampai dengan 16 ATM sebanyak 2 kali. Kemudian kita lakukan final angio dan final IFUS. Ini adalah IFUS dari LAD ke left main post stenting. Saya percepat aja dokter, yang sewu. Misalnya well deploy dan paten, kita yakin karena ketika kita bertemu dengan pasien dengan high bleeding risk, maka kita akan berusaha mengurangi durasi dari antiplatelet, maka menurut saya memang ini sangat penting untuk kita yakin bahwa jangan sampai ada masalah di kemudian hari karena stent kita kurang baik. Kemudian kita lakukan IFU juga di CE ke left main. Ini ada area yang memang tidak overlap kalau stent di LCE ini. Kemudian ini stent yang di proximal. Nah, ini sudah masuk ke stent di proximal. Kemudian masuk ke left main. Dengan hasil yang saya kira dibandingkan sebelumnya cukup baik. Saya kira demikian Prof. Yudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Dr. Luar biasa.